dulu dan mereka selalu tiba-tiba nongol di late game. Tapi kita nggak tahu bakal seperti apa permainan dari kedua belas tim pada siang hari ini di Purgatory karena Survivors. Kita akan segera masuk untuk round kita yang ketiga tentunya di Purgatory. Jadi untuk kalian dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, mari bakar semangat kita untuk game kita yang ketiga. Let's go untuk para penonton yang ada di panggung FFIM kali ini. Mana nih tepuk tangannya, tepuk tangan dulu semuanya, yuk semua. Udah rame banget ini yang nonton soalnya Bigan. Ada 28.790.200.000. Keren. Iya. Keren, saya aja nggak sempet ngitung. Enggak kan? Kalau saya tadi kebetulan ngisi pendaftaran yang datang juga gitu. Merangkap tugasnya. Merangkap. Okay. Tapi kalau kita lihat dari segi kemiringan pesawat sendiri, kali ini sangat tidak diuntungkan untuk beberapa tim yang memang terbiasa bermain di daerah selatan karena lebih condong ke daerah atas. Tapi prediksi kita cukup gagal karena kali ini bakal ada fight langsung antara tim SES yang bakal bertemu dengan lawannya kali ini. Langsung ditembak, masih tukar-tukaran aja. Tembakan masih dirasakan dari kedua tim. Belum bisa mendapatkan apapun, tapi ternyata GPX Wings menjadi orang pertama yang berhasil ditumbangkan. Sairo adalah sang pengeksekusi. Dua orang sudah berhasil didapatkan setelah mendapatkan posisi kedua. Apakah ini menjadi nightmare untuk GPX, Bigan? Yap, dua orang tersisa dari tim GPX. Mereka adalah penguasa Brasilia di fase reguler, tetapi kali ini mereka kedatangan tamu dari adik-adik Goboba yang tentunya harusnya mereka juga sudah mulai paham area Brasilia dan di mana saja biasanya dari tim GPX. Bahkan Justin pun terculik. Ini hanya menyisakan satu orang saja dari tim GPX yang mana Ekindir sudah mulai cabut dari area Brasilia. Tapi untuk Sis Goboba tidak bisa terlalu Tante gak sih? Kasih tahu nggak sih bos? Karena udah dapet 2 orang tapi seorang Guns juga berhasil di pick off. Dibalaskan oleh seorang Adrian, di mana Jersey Lim juga sudah berhasil ditumbangkan 1 orang yang artinya aura kali ini masih cukup lengkap, 4 orang dan menukar 1 orang dari Jersey. Kali ini bakal ada satu pergerakan cukup agresif dari Mario maju ke depan, tidak ada glue wall, 2 orang udah kelihatan langsung di-take tapi Adriannya berhasil di pick off karena ternyata kali ini Mario masih cukup kuat, 2 orang sekaligus. Gans bakal coba untuk menahan pergerakan dari 2 orang sekaligus, di mana seorang Surya berhasil menumbangkan Gans kali ini Bigan. Yap, ini tidak terlihat seperti Asia Pradite, mereka malah terlihat sangat agresif bermain dari semenjak awal menit terlihat. Mereka biasanya ada di crossroad tapi mereka tinggalkan terlebih dahulu karena mereka yakin meskipun area lootingan di sana tidak terlalu banyak, tapi ini adalah blue zone. Sekalipun mereka harus kontes, mereka memberanikan diri meskipun Lim menjadi orang pertama yang terculik dan crossroad sejauh ini harusnya masih kosong dan mereka bisa melanjutkan perjalanan ke crossroad melewati blue zone yang sudah di looting juga dan mereka bisa menghidupkan kembali rekan-rekan yang lain. Tapi Aura Ignite harus lebih berhati-hati lagi karena mereka harus kehilangan 2 membernya. 2 membernya di mana keduanya adalah 2 role yang cukup berbeda. Ada Gans dan juga Adrian, di mana Adrian adalah orang depan paling kuat dan Gans merupakan salah satu pengguna sniper yang cukup kuat juga untuk kali ini dan mereka harus ditukarkan. Dan untuk MVP dari round sebelumnya ada MGUT dengan 9 poin eliminasi dan headshot ratio 10,87%. What? Ini apa ini? What? Ini MGUT. Ini MGUT. Ini datangnya di babak play-in FFIM. Waduh, selamat datang kembali. Yap, ronde-ronde yang sebetulnya boleh kita bilang cukup krusial, tapi kita melihat permainan dari Aura Ignite ini justru terlihat bermain dengan sangat lebih lepas pada siang hari ini dan tentunya lagi-lagi gue bilang ini bakal jadi satu angin segar meskipun mereka harus terculik 2 membernya. Seharusnya mereka bisa sedikit lebih menurunkan ego mereka harus sedikit lebih tenang karena mereka harus menjaga poin yang sudah mereka kumpulkan di 2 round pertama. Andai saja mereka blunder di round kali ini, itu juga bisa berpengaruh terhadap mental mereka di round selanjutnya. Betul sekali, tapi kali ini ternyata seorang Rosman sudah terdeteksi oleh MBR yang dimana mereka masih lengkap 1 orangnya. Rosman bakal dikomit oleh 4 orang sekaligus. Granat dilempar ke arah depan dan keluar R9 berhasil mendapatkan seorang Rosman kali ini dan ditumbangkan begitu saja. 1 poin eliminasi di bagian early game menjadi poin yang sangat penting untuk MBR karena di 2 game sebelumnya mereka belum mendapatkan hasil yang maksimal. Tapi Bigan, ngomongin Aura Ignite sendiri dengan datangnya Adrian dan juga MGUT, sekilas mengingat gue dengan datangnya teman-teman dari SES juga. Ada Bocil dan juga
Oh, tapi sorry sebentar kita tahan karena ada Rao juga yang sudah ter-take down oleh Tang City Esports, Bigan. Kita lanjutkan untuk perbincangan tadi Ya. untuk dari Ses Alpha gitu harusnya ya. Betul. Yang menaikkan 2 adik dari Sesgo Boba. Betul. Nah, Ini kejadian yang sama ya? Betul, setuju. 2 kejadian yang sama, tapi sayangnya bedanya dari tim Aura itu sendiri, Ignisnya tidak mampu lolos dari fase apa kemarin grup final. Grup final. Grup yes. final. Sayangnya untuk adik-adik dari Aura Ignis gagal untuk melaju ke babak play-in pada siang hari ini. Tapi ini juga menarik kalau misalkan Sesgo Boba pada hari ini berhasil lolos ke babak grand final, ini juga bakal ada 2 tim ses di babak grand final nanti. 2 tim ses di babak grand final bakal pusing juga, tapi kali ini seorang Ahnaf sudah berhasil mendapatkan ikam. Confirm kill, menyisakan 3 orang aja dari Madura Prime, dan Galaxio nggak mau menurunkan temponya, coba untuk langsung maju ke depan dan mengambil lootingan yang bisa mereka curi di bagian jembatan. Ini adalah begal di daerah jembatan yang dimana kita tahu bulan Ramadan begal makin banyak. Nah, itu dia. Begal-begal pinggir warteg kayak biasanya tuh. Abang-abang warteg tuh biasanya ngebegal-begal gua pas lagi jalan sore-sore. Waduh, itu gawat makanya yang di pinggir jembatan juga banyak masalahnya begal-begal. Waduh. Tapi ini di game ketiga ya, kita ngomongin soal Purgatory. Setelah game pertama tadi lihat temponya seperti apa, game kedua kelihatan temponya juga seperti apa, dan game ketiga gua ngelihat justru permainan dari setiap tim. Kalau udah ngelihat satu orang, mereka juga bisa komit bahkan nyari tim yang lain. Dan kali ini tim Galaxia sudah mulai bertemu bersama dengan King Esports, dimasukin ke dalam. Di area lane Sesgo Boba sebagai posisi ke-12. Game berhasil dibalaskan, tetapi masih ada perlawanan yang bakal diberikan tentunya dari Kings Esports, meskipun Raf sendirian saja di sana, tapi Raf pun tumbang dan Kings Esports harus mengusaikan perjalanan mereka dengan 3 di posisi ke-11. Game over for Kings Esports dan harus cukup puas di posisi ke-11 Galaxio kali ini yang baru saja mendatangkan salah satu predator yang berhasil bermain di bagian early game dengan sangat baik. Bigan 5 poin eliminasi dan masih lengkap 4 orang clean sheet untuk mereka, dan gue rasa resource-nya udah nggak perlu ditanya lagi. Kalau lu lihat glue wall-nya semua pada di atas 10, itu mau bikin tembok apa mau bikin rumah tangga banyak juga. Kontrakan. Kosan bisa. Lumayan. Lebih cuan. Apalagi di daerah Crossroad itu lagi model ya. Yang kontrakan-kontrakan petakan ya. Itu dia makanya lahan masih banyak. Benar. Itu dimanfaatkan untuk mendapatkan cuan, dan mereka pun dapat cuannya segini pun zonanya masih ada di arah mereka. Jadi mereka mungkin bisa berpikir lebih panjang lagi dalam waktu 1 menitan lebih untuk jalan rotasi mereka bakal ke sebelah mana. Danger masih ada di sana ya, mereka masih lebih santai dulu lah gitu loh, buat mikirin akankah mereka gerak ke sebelah kanan ke Brasilia atau ke sebelah kiri. What? Kali ini ada GRC yang ternyata berhasil menumbangkan Satria. Udah ada tembakan juga kali ini. Gue suka banget pergerakan dari MBR. Mereka tahu banget teman-teman dari GRC selalu belakangan untuk masuk ke dalam zona, dan mereka memotong rotasinya. Ini salah satu play yang sangat gue suka kalau ada counter rotation seperti ini. Ini dia. seru nih yang kayak gini-gini nih. Seru. Ini bukan tanpa alasan dan tentunya bukan karena tidak disengaja juga. Mereka sudah mempelajari, dan mereka juga udah sering ketemu di divisi 2 kemarin kan. MBR udah paham, meskipun di divisi 2 ya kita bilang mereka jarang ketemu, tapi ini hanya ditentukan hari ini. MBR tidak ingin membiarkan GRC mendominasi seperti di divisi 2 karena ini slotnya bukan liga lagi, ini udah final ke FFIM nanti. Tetapi satu orang dari tim MBR sudah berhasil diamankan, dan ada upaya flanking membelah lautan yang dilakukan oleh GRC Aphrodite dengan vehicle-nya. Bahkan Mario berhasil merupakan tuan R9 Master di sana, cukup free hit untuk seorang Lim sendirian, dan bahkan justru MBR jalannya rata Gusten. Agung. Ya ampun, satu usaha pembegalan yang cukup gagal kali ini, dan ternyata MBR masih belum cukup kuat melakukan satu defending di dalam zona untuk menahan pergerakan dari GRC. Tapi GPX kali ini tidak akan menurunkan temponya. Justin sudah melihat ada mangsa di daerah depan. GRC, Surya dan kawan-kawan bakal melakukan regrouping. Sementara itu kondisi menjadi 4 lawan 3. Apakah GPX bakal cukup kuat dan cukup siap untuk melawan 4 orang sekaligus, atau justru mereka akan memutar balik keadaan dan coba untuk mundur terlebih dahulu? Resource yang harus diperhitungkan sih dari tim GPX, karena gue lihat barusan satu orang yang lagi nge-scouting ke arah GRC bahkan udah melepas tembakan itu nggak punya medkit sama sekali, dan glue-nya cuma 1. Itu yang harus diperhitungkan oleh mereka. Begitupun dengan jumlah pemain yang mereka miliki. Ini hanya seperti saja Pitang City Esports kali ini sudah mulai bertempur bersama dengan Jet Capital Esports. Sudah ada satu tembakan luar kalau Aksekoi, tapi dia pun terkena tembakan balasan. Kita melihat ada upaya rush yang bakal dilakukan ke arah dalam, tapi Kocel sudah berhasil diamankan. Dava pun terkena damage cukup menyakitkan, sementara Rogak
menyiapkan sebuah granat ke arah bawah. Belum ada korban, bahkan 2 orang dari Jet Capital 3 dan sampai akhirnya mereka pun tumbang di posisi ke-9. Tang City Esports kali ini masih cukup lengkap 4 orang dan mereka berhasil menumbangkan lawannya yang berada di tengah zona dan dengan sangat manis ditutup dengan 4 orang yang masih hidup tanpa terkena down 1 orang pun, dan mereka mendapatkan resource tambahan ditambah mereka memiliki zona selanjutnya. Ini tinggal gimana caranya mereka mempertahankan kompon yang mereka miliki dan aware dengan sekitarnya, karena kalau lu lihat sebenarnya di sekitar mereka cuma ada teman-teman dari Madura Prime yang udah terculik 2 orang, dan kalau lu lihat dari zona yang bakal bergerak dari beberapa tim yang coba masuk ke dalam zona, harusnya di belakang mereka udah cukup aman. Iya, kalau misalkan mereka juga melihat jumlah alive yang tersisa di device mereka. In-game, ya. Di in-game mereka ini juga bakal jadi satu notice buat mereka sendiri, tapi mereka ya secara jelasnya mereka belum tahu posisi dari lawan-lawannya ada di sebelah mana. Tapi kalau misalkan mereka juga respect terhadap gimana arah rotasi dari lawan-lawannya, menit keberapa biasanya tim A, tim B, tim C-nya rotasi ke dalam zona, harusnya mereka juga punya prediksi seperti apa mereka bakal bertahan di dalam zona. Apalagi kalau kita ngelihat di area tim Galaxio tadi yang udah berhasil ngeratain tim Kings Esports, mereka juga belum melakukan perpindahan tempat sama sekali, tapi mereka punya vehicle seperti yang kita perbincangkan di awal game tadi. Wah, ini dia, gue suka banget dengan objektif yang dimiliki sama Galaxio. Mereka udah tahu, mereka punya 5 poin elimination. Mereka nggak perlu terlalu tryhard untuk setidaknya mendapatkan poin lebih lagi, karena mereka juga tahu objektif mereka adalah 7 besar dan masuk ke babak Grand Final. Dengan 5 poin eliminasi, artinya mereka sudah memiliki 5 poin tambahan. Di game sebelumnya, mereka hanya punya sekitar 6 poin aja yang kita lihat di layar kaca kita, dan dengan 5 poin eliminasi tambahan kali ini artinya mereka sudah berhasil mendapatkan 11 poin total ya. Betul. Dan ini tinggal gimana caranya mereka bisa survive sampai ke posisi mungkin Big 3 atau Big 4 aja. Iya ya, karena kalau misalkan lu cuma ngandelin dari poin eliminasi sementara poin placement lu nggak ditunjang dengan seimbang juga, ini bakal sulit gitu loh. Kalau misalkan mereka sadar mereka ada di posisi 8 besar, mungkin juga mereka bakal sangat-sangat menghindari fight yang bakal terjadi supaya nggak finish di posisi ke-8. Tapi mereka nggak bakal tahu mereka bakal ada di posisi berapa sejauh ini. Mereka finish di posisi berapapun itu hanya bakal diketahui ketika mereka sudah mengakhiri pertempuran mereka di Purgatory. Jadi objektif mereka adalah mungkin selanjutnya mengandalkan poin placement, menjaga area sekitar. Mereka tahu di belakang mereka udah nggak ada orang karena mereka baru aja datang dari arah tersebut. Jadi orang terakhir mungkin baru datang juga dari area tersebut, dan ya mungkin mereka tinggal gimana caranya mempertahankan satu kompon yang sudah mereka miliki, dan ini adalah area Brasilia. Oke, sementara itu GPX kali ini sudah mulai masuk ke dalam kompon yang berada di dalam zona. Ada MGUT juga di sana yang coba untuk bertahan terhadap gempuran dari 3 orang sekaligus. Satu tembakan sudah mulai dirasakan. Apakah bakal komit ke arah dalam? Tapi gue rasa GPX sendiri masih belum tahu ada berapa orang yang di dalam kompon ini. Ini mungkin pentingnya penggunaan clue, tapi gua sadar untuk penggunaan clue sendiri ini sangat-sangat mudah juga untuk di counter. Tinggal lu jongkok ataupun lu tiarap, itu nggak bakal terdeteksi di area clue yang lu nyali itu sendiri. Tapi pergerakan dari tim GPX ini masih cukup respect. Mereka nggak mau terlalu terburu-buru buat ngelakuin rush ke arah atas, sekalipun mereka tahu di sana ada orang, tapi mereka nggak tahu jumlahnya berapa di area atas. Daripada ini menjadi resiko yang besar untuk tim GPX, ini juga mending tim GPX cari aman aja gitu loh. Mending tim GPX cari aman aja dan mereka cari poin semaksimal mungkin dengan cara yang mereka miliki. Karena sejauh ini kalau kita lihat standing yang tadi, GPX ini ada di posisi kedua, tapi Aimgat sangat-sangat tenang sekali bocil yang satu ini. Buset dah, bahkan Gatun berhasil menumbangkan Jansi, bahkan langsung di end. Satu Skyler tapi Gatun buset masih tenang, masih bisa kepikiran tiarap, gak ada glual itu langsung tiarap. Ada tangga sedikit doang itu, Wak. Ya ampun, what a play by MGUT dan juga Guns kali ini. Duo yang sangat luar biasa. Dari segi jumlah GPX benar-benar unggul, tapi ternyata pergerakan yang tidak terduga yang dilakukan oleh seorang MGUT berhasil mempunish mereka dengan sangat fatal. Dan kali ini pergerakan juga sudah mulai dirasakan. Ada Onyx yang siap menantang siapapun yang masuk ke dalam kompon mereka selanjutnya. Wow, Tang City Esports sudah mulai merajalela bersama dengan Bonafide juga. Tapi kita melihat beberapa member dari tim Bonafide ditumbangkan dari arah sebelah kanan. Ada Aksekoi mendapatkan triple kill dari tim Bonafide kah? Tim Bonafide seharusnya hanya menyisakan Black saja sendirian. UI Village coba dihancurkan oleh seorang Gardu karena terlihat mungkin di minimap mereka ini sudah sangat-sangat ramai sekali. Dan arahnya bakal coba dikeluarkan sekarang satu lawannya di depan sana, Madura Prime yang bergerak masuk menuju ke area Brasilia dan mengamankan sebuah compound. Hanya tersisa berdua saja dan mereka bakal menghindari pertempuran, tapi apa daya ini udah nggak bisa dihindari lagi. Udah
nggak bisa dihindarin lagi karena mereka harus segera masuk ke dalam zona selanjutnya. Dan ternyata Aura menjadi satu-satunya tim yang masih belum mendapatkan kompon di dalam zona. Kali ini beberapa lawannya 8 tim yang tersisa, 22 orang yang masih hidup bakal coba bertahan di komponnya masing-masing dan berlindung dari serangan dari beberapa orang yang berada di luar, di mana seorang Riz berhasil mendapatkan Mario kali ini. Yap, satu orang dari tim GRC Aphrodite berhasil ditumbangkan, bahkan Aura Ignite yang tersiksa di awal-awal still survive. Sampai ke late game sejauh ini 8 tim yang tersisa. Sabar banget masalahnya ini, kita juga nggak ngelihat pergerakan dari I'm God sebagai lone survivor tadi, geraknya ke arah mana? Ke arah mana, dan ternyata tiba-tiba ada di Brasilia aja. Berhasil nge-repair satu kayak lagi. Some way somehow mereka masih bisa dapetin poin eliminasi juga gitu. Wah. Dan ini juga sesuai predik dari kita berdua GRC Aphrodite. Setelah mereka turun di arah crossroad, meskipun tadi harus flash di awal lawan Aura Ignite, mereka pun akhirnya berhasil masuk ke dalam zona selanjutnya dengan temponya mereka, dengan caranya mereka, dengan perjalanannya mereka. Juga mereka tadi harus nahan pergerakan dan biar terlebih dahulu. Tapi Wings sebagai orang di GPX harus tumbang juga di posisi ke-8. Dan suara sirine sudah mulai terdengar. Sudah ada tanda peringatan juga, ini artinya GRC Aphrodite harus segera masuk dan melawan Tang City Esports. Sudah ada satu tembakan AWP ke arah bagian tembakan bahkan Limpus menjadi korban. 2 orang tersisa di GRC tentunya sudah ada Skyler juga connect ke arah dalam sana. Eki tidak mampu buat banyak, hanya menyisakan Bung Surya yang bukan Surya Dharma. Dilemparkan sebuah flare freeze dan harusnya tidak ada banyak upaya lagi yang bisa dilakukan Skyler. Iya, di mana Tang City Esports dengan 9 poin eliminasinya menjadi kill leader kali ini dan masih lengkap 4 orang dengan segudang resource yang mereka milikin. Lagi dan lagi Aura berhasil menghidupkan keempat playernya, dan kali ini mereka bakal coba untuk masuk ke dalam zona, tapi seorang MGAT sudah berhasil di take down begitu saja. Adrian yang berhasil dihidupkan bakal coba untuk bertahan di atas rumah yang masih belum terdeteksi oleh lawannya, Bigan. Yap, bahkan buset, MGAT masih bisa buat nyelamatin teman-temannya, tapi Odeng Olympus dengan 1 orang saja. Masih ada upaya yang dilakukan oleh tim Odeng Olympus karena zona gardu. Masih ada tembakan yang dikeluarkan, bahkan upaya penyelamatan coba dilakukan menuju ke arah rekan-rekannya Seterai dan juga bakal coba diselamatkan. Gardu berhasil mengiring 1 orang lawannya, ternyata Mr. Kepo masuk tiba-tiba ke arah Tang City. Tentunya yang bakal coba dikurak-kurandakan. Sudah terlihat kepala di sana, masuk saja Mr. Kepo. Aksekonya tumbang, bahkan 2 orang. Kenapa bisa tumbang? Adrian masih bisa dapat kill ke arah lawannya pakai senjata G18 doang. Adrian sudah tertembak. Adrian yang bukan LHY kali ini cukup kesulitan untuk bergerak sendirian saja di zona yang cukup sempit. Tang City yang tumbang, Odingnya tumbang. Gila, apa ini? Waduh! Oh my God! That's the end for Aura, and MPX berhasil mendapatkan buyanya di round ketiga kali ini, Bigan. Dan ternyata kita bisa